Kita akan belajar melanjutkan kitab Roma ya, dengan tema tatanan Allah. Tatanan Allah. Banyak orang berpikir Allah itu kasih sekaligus jahat. Sehingga banyak orang tidak mempercayai pribadi Allah. Karena banyak yang berpikir, kalau Allah kasih, kenapa memasukkan manusia ke neraka? Masalahnya Bapak Ibu, pengertian manusia yang salah. Allah tidak pernah berniat memasukkan manusia ke neraka. Tidak pernah. Allah tidak pernah menciptakan neraka untuk manusia. Ya. Tetapi untuk pemberontak-pemberontak. Manusia tidak pernah dirancang untuk memberontak. Tetapi manusia yang memilih memberontak. Tatanan Allah itu sudah ada sebelum manusia ada. Ya, tatanan Allah itu sudah ada sebelum manusia ada. Allah yang kudus tidak dapat bersekutu dengan yang najis. Itu tatanan. Itu sejak semula seperti itu. Sehingga pada saat makhluk ciptaannya memberontak, berarti dia tidak dapat tinggal bersekutu bersama Bapa. Bapa itu Bapa yang baik. Sifatnya kasih. Ya. Karakteristiknya kasih. Tetapi masalahnya bukan sekedar kasih. Adil. Disitulah orang harus memahami. Bukan Allah memahami kita, tetapi kita yang harus memahami Allah. Bukan pencipta yang harus memahami ciptaan, tetapi ciptaan yang harus memahami pencipta. Paham ya, jelas ya. Sejak semula matahari itu panas, jadi tidak mungkin es batu mendekat pada matahari. Itu tatanan kan? Sudah dari sononya begitu. Jadi pada saat ada es batu mendekat ke matahari lalu leleh, jangan salahkan mataharinya. Paham ya? Itu logikanya. Jadi Allah tidak pernah membuang manusia ke neraka, tetapi manusialah yang memilih ke neraka. Dengan apa? Pilihannya, dengan gaya hidupnya, dengan pilihan-pilihan bebasnya, dia memilih memberontak. Kita akan belajar, ya, kita akan jabarkan itu ya. Kita akan membaca Roma 1 ayat 18 sampai 32. Silakan Pak. Bentar. Roma 1 ayat 18 sampai 32. ayat 18 sampai 32. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran,
sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, memfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, karena bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Terima kasih Pak Handoko. Bapak Ibu, pembacaan ayat 18 sampai 32 ini menggambarkan sikap-sikap kekafiran di zaman Paulus. Ya. Ayat-ayat ini ditujukan kepada semua orang, ya, kepada semua orang, baik yang mengenal Allah maupun yang tidak mengenal Allah. Ya. Jadi ini untuk semua orang. Memang surat ini ditujukan kepada jemaat, tetapi bukan berarti hanya untuk jemaat. Ini juga boleh dipahami oleh orang di luar jemaat, ya, karena ada misi memperkenalkan Kristus di dalamnya. Alkitab mengabarkan kepada kita tentang kasih Allah, namun juga mengungkap kemarahannya. Alkitab tidak pernah berbicara tentang kasih Allah saja, tetapi ada sisi keadilannya yang mengharuskan, tanda kutip ya, yang mengharuskan dia bertindak tegas kepada para pemberontak. Kalau Allah tidak bersikap tegas kepada para pemberontak atau pendosa, maka Allah tidak adil kepada umatnya yang mau taat. Bisa dipahami enggak? Kalau dalam sebuah sekolah, seorang guru di kelas, ya, memperlakukan murid yang nurut dan murid yang dablek sama saja, itu berarti guru ini tidak adil. Murid yang nurut diberi reward. Murid yang dablek juga diberi reward. Adil enggak? Enggak, karena enggak ada bedanya. Maka murid akan bersikap apa? Seenaknya. Ngapain aku jadi orang yang nurut? Ngapain aku jadi murid yang nurut? Wong dablek saja dapat reward kok. Ngapain aku pinter-pinter di kelas? Kalau goblok aja naik kelas kok. Tapi itu terjadi sekarang. Di kurikulum yang sekarang, goblok itu naik kelas loh. Heran kan? Inilah kemelesetan dunia ini Bapak Ibu. Orang tidak akan terpacu menjadi seseorang yang nurut, pembelajar, cerdas, nggak urung naik kelas. Betul. Makanya jangan heran kalau anak-anak zaman sekarang, Gen Z, ya betul ya, Gen Z namanya itu kurang ajar. Sama guru kurang ajar, sama orang tua kurang ajar. Kenapa?
Karena tidak ada reward dan punishment. Semua dianggap sama. Ya. Ini aneh gitu. Kalau dulu zaman saya sekolah Bapak Ibu, saya ndablek melawan guru, lapor sama papa mama, saya yang dihajar. Kalau orang zaman sekarang enggak. Murid-murid lapor kepada orang tua, kalau dia dimarahin guru, gurunya dihajar orang tua murid. Makanya bangsa ini enggak akan beres-beres. Lanjut Bapak Ibu ya. Murka Allah nyata dari surga, dikatakan demikian. Ya. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Ini peringatan untuk semua manusia, bukan hanya orang kafir. Surat ini diberikan Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Berarti ini juga peringatan untuk jemaat Roma. Jangan merasa kamu jadi Kristen, hidupmu boleh suka-suka, dan merasa bebas dari murka Allah. Jangan. Merasa sudah Kristen, merasa sudah gereja, merasa sudah ditebus, merasa bebas dari murka Allah. Jangan. Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Hai jemaat, selama kamu fasik dan lalim, jangan merasa lolos dari murka Allah. Tetap. Halo. Tetap. Kemarahan maupun kasih adalah istilah untuk karakteristik manusia yang bisa diterapkan pada Allah supaya kita lebih bisa memahami Allah ya. Jadi kalau Allah marah itu sebuah istilah karena kita melawan kehendaknya, karena kita memberontak terhadap tatanannya. Allah sejak semula tidak berniat menghukum manusia, tetapi kalau kamu memberontak, kamu melawan tatanan Allah yang sejak semula ada, kamu sedang bunuh diri, kamu sedang membinasakan dirimu sendiri. Itu sebetulnya. Pernyataan ini menyatakan bahwa kebenaran Allah memiliki tatanan yang tidak mungkin diubah. Allah itu kudus, tidak mungkin yang najis bersekutu dengan diri Allah. Itu sebabnya manusia harus benar-benar kudus kalau ingin kembali pulang ke rumah Bapa. Kekudusan itu harus, Bapak Ibu. Gereja diadakan supaya manusia terbentuk menjadi kudus. Bukan sekedar identitas percaya Yesus. Halo. Apa artinya identitas percaya Yesus tapi kelakuan tetap fasik dan lalim? Tetap kena murka Allah. Gitu ya. Lalu buat apa pengampunan, Pak? Buat apa penebusan? Kita ditebus Bapak Ibu untuk dididik. Dengan kita mengenal penebusan oleh Yesus, berarti kita mengenal Yesus. Kalau kita mengenal Yesus, berarti kita harus siap dididik oleh Yesus. Harus siap hidup seperti Yesus hidup. Jadi yang disebut pembenaran Bapak Ibu, sementara waktu kita dianggap benar oleh Allah. Allah melihat Yesus sedang mendidik umatnya. Sementara waktu Allah melihat Yesus yang sedang mendidik umatnya sampai pada titik umatnya kudus seperti Yesus kudus. Halo Bapak Ibu, kalau dulu di perjanjian lama Bapak Ibu, bangsa itu enggak setia, hajar langsung. Betul enggak? Bangsa itu enggak setia, bumi terbelah, masuk semua, Korah, Natan, dan Abiram. Bangsa Israel berbuat dosa, Nebukadnezar dikirim.
hancurin Yerusalem. Langsung. Tapi di zaman Yesus tidak seperti itu. Di zaman Yesus Allah bersabar. Kenapa? Karena Allah melihat Yesus yang sudah disalib demi umatnya. Allah bersabar melihat Yesus yang sudah tersalib bagi umatnya. Dan Yesus yang sudah menebus manusia, dia mendidik supaya manusia menjadi seperti dirinya. Nah, orang-orang yang mau menjadi seperti dirinya inilah yang bisa bersatu dengan Allah, yang bisa bersekutu dengan Allah. Yang tidak mau menjadi seperti dirinya, ya tetap kena murka Allah, tetap. Tetap dapat murka Allah. Karena apa artinya kamu dianggap benar kalau kamu tidak benar-benar menjadi benar? Allah tidak adil. Allah tidak adil kalau melihat manusia yang tidak hidup benar, tapi dianggap benar dan dianggap baik-baik saja kan? Betul tidak? Bagaimana dengan orang yang berjuang benar-benar jadi benar, sedangkan orang yang tidak berjuang menjadi benar, dianggap benar, memperoleh kekekalan yang sama? Tidak mungkin, karena ini sisi keadilan Allah. Ya, ini tatanan Bapak Ibu. Penolakan secara sengaja atau dengan sadar dari seseorang akan kehendak Allah adalah pemberontakan. Sikap ini akan menghasilkan konsekuensi, yaitu penghukuman. Jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyatakan Tuhan jahat, Allah jahat, tidak. Hukum itu, tatanan itu sudah ada sebelum kita ada. Pada saat Allah menciptakan Adam dan Hawa, jangan kau makan buah itu, pengetahuan baik dan jahat. Kalau kau makan, engkau mati. Kan sudah ada. Jadi manusia tinggal memilih taat atau tidak taat. Kalau manusia tidak mau taat, ya jangan salahkan Allah kalau binasa, karena sudah diperingatkan sejak awal penciptaan. Amin Bapak Ibu. Bisa dipahami ya? Ini yang dimaksud bukan kelalaian atau ketidaksadaran, tetapi kesengajaan. Kalau kelalaian gitu ya, mungkin masih bisa dipahami. Ketidaktahuan itu sebabnya orang-orang di luar Kristen itu juga akan dihakimi menurut pengetahuannya, menurut apa yang mereka pahami. Allah enggak serta-merta membinasakan semua orang, loh enggak paham kok. Itu keadilan Allah. Allah enggak mungkin juga menghukum orang yang tidak paham. Tapi enggak mungkin ada orang yang tidak paham. Sedikit banyak pasti dia paham. Tradisi sukunya, ya, kebaikan-kebaikan masyarakatnya, nilai-nilai, norma-norma kemasyarakatan kan ada. Meskipun belum mengenal Kristus. Saat itu ya, apalagi zaman sekarang sudah tidak mungkin tidak ada yang tidak mengenal Kristus, semua ada. Internet sampai kemana-mana, tidak mungkin orang tidak tahu kekristenan. Tinggal mereka mau menerima apa enggak, gitu ya. Bapak Ibu, Allah itu adil, selain kasih adil. Itu sebabnya tidak mungkin penghukuman tidak ada. Karena penghukuman ada bagi orang-orang yang memang berniat memberontak. Ya. Semua akan dipertanggungjawabkan di penghakiman. Yang diberi banyak dituntut banyak. Kita banyak tahu, dituntut banyak berubah. Kalau yang sedikit tahu, ya sedikit berubah. Oh kalau gitu enak nggak tahu Pak. Salah. Nggak bisa seperti itu. Anda sudah mengenal Kristus.
Anda tidak bisa lari dari panggilan. Ya, tidak bisa lari dari panggilan. Anda sudah mengenal Kristus, Anda tidak bisa lari dari panggilan. Istilah bahasa Jawa, ya wis bejone kene, gitu ya. Ya sudah, keuntungan kita. Bukan keuntungan Pak, tambah soroh uripe. Ya sudah, anggap itu keuntungan, karena memang kamu mau diciptakan serupa Allah. Sebetulnya di situ. Ya. Jangan anggap itu sebuah, waduh sial ya, bisa mengenal Kristen. Nah, tidak seperti itu. Tujuannya bukan begitu, karena sejak semula tujuan Allah menciptakan manusia segambar dan serupa Allah. Ya. Inilah pola pikir melesetnya manusia. Di dalam hal itulah kita berperang, Bapak Ibu. Di pikiran kita berperang. Males, lalu melihat orang lain, orang dunia lebih enak. Tapi tatanan Allah jelas. Kamu memilih mana, Tuhan atau Mamon? Bapak Ibu, Allah menyerahkan mereka, dikatakan. Allah menyerahkan mereka pada penghukuman. Allah menyerahkan mereka pada kebinasaan. Ini adalah gambaran sikap Allah membiarkan manusia. Pembiaran. Bukan Allah menetapkan loh. Allah menyerahkan mereka. Ini adalah sikap pembiaran dari Allah. Ini sikap yang menakutkan sebetulnya. Ada batas kesabaran Allah. Pada saat Allah sudah membiarkan manusia. Wis biarkan wis. Itu berbahaya. Kenapa? Ya sudah, karepmu, istilahnya gitu. Allah itu panjang sabar, tapi bukan maha sabar. Kalau Allah itu maha sabar, maka Allah bersikap tidak adil kepada orang yang baik-baik. Allah itu sabar, tapi bukan maha sabar. Allah itu panjang sabar, tapi ada batasnya. Ya. Kenapa? Karena sisi keadilan Allah. Allah tidak akan membiarkan untuk selamanya orang sesuka-suka sendiri. Karena Allah juga ingin menghargai orang yang bersikap mau taat. Itu kan keadilan. Biarkan umat manusia yang telah jatuh itu berjalan dalam jalannya sendiri. Mazmur 81 ayat 12. Ayo dibaca yuk. Mazmur 81 ayat 12. Yap. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Ini kan bentuk-bentuk kalimat implisit bahwa manusia punya kehendak bebas, betul? Siapa yang ngomong Allah? Siapa yang gitu? Bukan siapa ya. Alkitab tidak pernah menyatakan manusia itu ditetapkan. Binasa atau tidak binasa. Manusia tidak pernah ditetapkan. Tidak memiliki kehendak bebas. Nah, ini loh buktinya. Allah membiarkan. Berarti kalau Allah membiarkan, manusia memiliki kehendak bebas. Betul enggak? Betul enggak? Kalau manusia dibiarkan oleh Allah, berarti dengan kata lain manusia punya kehendak bebas untuk menentukan nasib sendiri. Kecuali kalimatnya beda. Aku tidak akan membiarkan manusia sesuka sendiri. Nah itu lain. Allah membiarkan. Kita baca yuk, Hosea 4 ayat 17. Hosea 4 ayat 17, Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Nah, Efraim, salah satu suku Israel, menyembah berhala. Biarkan, terserah karepmu. Berarti manusia punya
karep, punya kehendak. Kisah 7 ayat 42. Kisah para Rasul 7 ayat 42, maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelian dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Ya, membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit. Bala tentara langit itu dewa-dewa lain, gitu ya. Jadi mereka mempercayai dewa-dewa lain kalau mereka mempersembahkan kepada bala tentara langit kan. Jadi saat itu pemikiran mereka masih politis. Halo? Jadi Israel itu monoteisnya itu baru-baru saja. Allah membiarkan kok. Ayat 24 sampai 32 ini menjabarkan pembiaran Allah terhadap dunia manusia dengan pilihannya. Sikap kekafiran di zaman itu umumnya tampak dalam sikap menindas. Yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin. Itu umum di zaman itu. Kita harus berusaha memahami zaman itu. Ya, itu dosa Bapak Ibu. Ya, itu disebut Paulus sebagai dosa, sebagai penyimpangan. Orang zaman itu menyembah makhluk ciptaan. Jadi orang zaman itu Bapak Ibu, manusia menyembah kaisar. Kaisar itu dianggap dewa. Kaisar itu dianggap dewa. Jadi mereka menyembah kaisar. Kalau orang Kristen lewat, di sini ada patung kaisar. Ayo sembah. Halo. Kalau mau nyembah, kamu lolos. Kalau tidak mau nyembah, sembelih. Tangkap. Kalau mau nyembah, kamu lolos. Kamu boleh beraktivitas. Jadi penyembahan terhadap kaisar itu sesuatu yang nyata. Penyembahan terhadap manusia itu sesuatu yang nyata. Kalau Paulus menentang penyembahan terhadap kaisar, Paulus pasti menentang penyembahan terhadap Yesus. Orang zaman dulu menghormati Yesus sebagai guru, sebagai tuan, sebagai majikan, tetapi tidak pernah menyembah dalam arti seperti kepada Bapa, tidak pernah. Mereka tahu ini salah. Seperti yang Yesus katakan, Bapa kami yang di sorga. Tujuan penyembahan itu kepada Allah, bukan kepada Yesus. Menghormati Yesus itu benar. Orang Yahudi Bapak Ibu menghormati orang tua. Menghormati guru-guru mereka melebihi orang tua loh. Menghormati rabi-rabi melebihi orang tua itu wajar. Tetapi penyembahan hanya untuk Allah. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, sikap ini yang harus kita punya. Makanya di gereja ini selalu diajarkan Bapa kami, Bapa kami. Allah lah satu-satunya Allah yang benar. Yesus anak Allah yang diutus memperkenalkan Bapa yang tidak kelihatan. Loh kan jelas sebetulnya. Kenapa kita jadi menyimpang? Paus Fransiskus paham kok. Allah yang benar itu Allah yang universal. Yesus itu guru kita, kakak sulung kita. Itu Paus Fransiskus ngomong. Nah kenapa kalau orang lain dikatakan sesat? Kamu berani ngomong Paus sesat? Kan begitu cara berpikirnya. Jangan salah. Yesus itu jalan, bukan tujuan. Jalan yang benar,
untuk sampai kepada Bapa, bukan tujuannya. Nah, orang zaman itu banyak menyimpang dengan menyembah kaisar sebagai tujuan. Lanjut. Kekafiran zaman itu adalah gaya hidup seksual yang tidak wajar. Gaya hidup seksual yang tidak wajar. Dan banyak kejahatan-kejahatan lain. Tetapi tentang kejahatan seksual, Paulus sangat menekankan di ayat ini. Ya, di pasal 1 ayat 26 sampai 27. Ya. Coba dibaca ulang yuk. Karena ini yang ditekankan Paulus di pasal 1, di Roma pasal 1. Roma 1 ayat 26 sampai 27. Roma 1 ayat 26 dan 27. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Allah membiarkan mereka dengan pilihannya, dengan kehendak bebasnya, Allah membiarkan. Ini membuktikan bahwa manusia punya pilihan. Punya kehendak bebas berarti punya pilihan. Dia mau bersikap hidup wajar atau mau bersikap hidup menyimpang, yaitu putusanmu. Halo? Keputusanmu, dibiarkan memang. Kamu sudah tahu firman-Nya, kamu mau melawan atau tidak, itu urusanmu. Allah membiarkan. Bapak Ibu, manusia hidup punya tanggung jawab untuk memilih yang tepat. Tidak boleh sembarangan. Karena suatu saat akan dipertanggungjawabkan. Allah tidak menggiring manusia dalam arti seperti robot. Menetapkan manusia memilih yang baik, dan untuk sebagian orang menetapkan manusia untuk melakukan yang jahat. Tidak seperti itu. Membiarkan, berarti manusia dengan kehendak bebasnya memilih sendiri. Ya, homoseksualitas adalah satu contoh dari kehidupan yang menyimpang dari kehendak Allah, yang sangat jelas. Ya, penyimpangan yang sangat jelas dari tujuan penciptaan, beranak cuculah. Lah kalau Adam sama Joko, mana bisa punya anak? Betul enggak? Praktek LGBT, ya praktek lesbian, gay, biseksual dan transgender adalah bentuk kemelesetan. Ini adalah contoh dari kehidupan yang jatuh dari rancangan Allah. Ini adalah contoh kehidupan yang meleset dari rancangan Allah. Kejadian 1 sampai 3. Ya, prakteknya, praktek ini penyimpangan. Bedakan dengan manusianya, Bapak Ibu. Kita sebagai orang tidak boleh, ya kita sebagai orang percaya tidak boleh menghakimi kaum LBTC. LBTC. Kita tidak boleh menghakimi kaum LGBT, kaumnya tidak boleh. Ya, prakteknya lah yang kita tentang. Kaumnya jangan. Karena kita tidak pernah tahu mengapa dan bagaimana orang-orang ini menjadi LGBT. Tuhan tidak pernah membenci manusianya, Bapak Ibu. Tuhan membenci dosanya. Orangnya harus kita rangkul supaya mereka bertobat. Kita tidak pernah tahu mereka jadi homo, lesbi, transgender, itu kenapa?
Jadi sangat salah kalau kita menyingkirkan kaum ini. Enggak boleh. Pernah suatu saat ada orang sempat hadir di gereja kita. Pak, saya punya orang-orang yang tersesat. Apa maksudnya Bu? Orang-orang LGBT. Boleh enggak beribadah di sini? Silahkan. Saya ngomong silahkan. Kita welcome. Gitu loh. Orang-orangnya enggak boleh kita benci. Orang-orangnya kita enggak boleh kita jauhi. Ya. Prakteknya yang kita tolak. Jangankan kaum LGBT Bapak Ibu. Orang-orang dengan orientasi seksual yang wajar saja, tapi kalau melakukan praktek seksual tidak pada tempatnya, ya kita tentang kan? Betul enggak? Iya, sama. Kita harus tahu bahwa, oh orang ini lahir dulu, laki tulen. Tetapi kakak-kakaknya cewek sering ngajak main boneka-bonekaan, jual-jualan. Paham maksudnya? Salon-salonan. Jadi anak ini dipacai wedok. Ya lama-lama besar orientasinya begitu. Ini bisa. Dan ini harus dibenahi jiwanya, psikologinya. Bukan ditengking orangnya. Tetapi harus direhabilitasi jiwanya. Paham ya Bapak Ibu? Jadi kita tidak pernah membenci LGBT loh, jangan ikut-ikutan orang, wah LGBT dosa, kaum Sodom. Prakteknya yang tidak boleh, orangnya jangan ditengking. Kita harus menyadarkan, mereka sakit mental, mereka sakit psikologinya. Sebetulnya kita sama dengan mereka, cuman mereka di bagian orientasi seksual meleset. Kita di bagian lain kan meleset juga. Jangan sombong, sama-sama meleset kok bersaing. Enggak boleh Bapak Ibu. Ya, sesama biskotan enggak boleh saling mendahului. Sama, kita sama-sama orang sakit jiwa, enggak usah sok paling suci. Ya. Banyak rekan-rekan yang saya tahu, ada beberapa rekan yang saya tahu punya orientasi ini. Tapi mereka mengerti kebenaran. Mereka berjuang loh supaya tidak jatuh dalam praktek ini. Lah kamu kok enggak menghargai? Kita harus menghargai. Amin Bapak Ibu. Praktek LGBT adalah suatu kejahatan yang nyata. Tapi harus dibedakan dengan kecenderungan orientasi seksual. Masalah kejiwaan bukan kejahatan, tetapi penyakit yang harus disembuhkan. Ayo Bapak Ibu. Adanya gereja sebetulnya untuk menyembuhkan sakit jiwa manusia, termasuk LGBT. Harusnya gereja itu memiliki terapis untuk itu. Terapis, pengobatan. Jangan orang datang dengan kecenderungan yang salah ditengking. Loh, salah. Gereja itu harus terbuka bagi orang-orang yang hadir kepingin sembuh. Halo? Bapak Ibu, banyak gereja tidak pernah mengizinkan jemaat yang dipandang berdosa untuk pelayanan di depan. Betul enggak? Sekarang pertanyaannya, siapa yang memberi kamu hak untuk melarang orang pelayanan? Bahkan pendetanya yang punya aturan itu belum tentu lebih suci daripada orang berdosa yang pelayanan. Kalau seperti itu Bapak Ibu, tidak akan ada yang pelayanan termasuk yang khotbah. Banyak dosanya masih, kalau mau jujur loh. Kalau tempat kita, ya ayo sama-sama. Sama-sama berdosa, sama-sama pelayanan, sama-sama mau sembuh dari penyakitnya. Tidak usah sok melarang, oh kamu berdosa, tidak boleh. Seminggu tidak boleh pelayanan, sebulan tidak boleh pelayanan. Yang ngajari gitu siapa? Yesus mendapati orang berzina, tidak lakukan itu? Betul enggak? Yesus yang mendapati orang berzina cuma ngomong,
jangan berbuat dosa lagi. Selesai. Jangan menjadi moralis. Anda harus bermoral, itu betul. Tapi jangan moralis. Ya. Di gereja ini mengejar kesucian. Di gereja ini ditekankan mengejar kekudusan. Tetapi selama manusia hidup, kita tahu penuh dengan proses, penuh dengan perjuangan. Kita harus saling menopang, mendorong, bukan malah menjatuhkan. Ya. Di dunia Romawi, Bapak Ibu, praktek LGBT ini umum dan dianggap wajar. Nah, kita tidak pernah boleh menganggap LGBT sebuah kewajaran. Tetapi kita harus memahami bahwa sakit jiwa itu nyata. Ini yang harus kita sembuhkan. Beda ya. Menerima LGBT, menerima praktek LGBT sebagai sebuah kewajaran, itu berbeda dengan menerima kaum LGBT untuk disembuhkan. Ini dua hal yang berbeda. Ya, kadang-kadang orang Kristen ini yaitu moralis, sehingga mengucilkan orang LGBT. Lah kalau tidak ada yang menjangkau mereka, bagaimana mereka bisa selamat? Betul ya? Bapak Ibu, semua dosa menunjukkan penyimpangan, bukan cuma LGBT. Ya, penyimpangan atau kemelesetan membuat keterpisahan manusia dari Allah. Sehingga membuat mereka patut dihukum. Halo? Kayak tadi katakan, udah tahu matahari itu panas, lah es batu kok mendekat. Ya cair, betul enggak? Sama, Allah itu kudus. Yang najis kok mendekat, enggak bisa. Itu sudah tatanan dari sononya. Bukan Allah jahat. Jadi yang disebut patut, itu sebetulnya bukan Allah kejam mau menghukum manusia. Tetapi manusia itu sendiri yang enggak mungkin menghampiri Allah yang kudus. Kamu binasa. Dan Allah tahu ini. Kalau kamu tidak menjadi kudus seperti aku kudus, kamu binasa. Itu sebabnya Allah belani dalam tanda kutip ya, mengutus Yesus anaknya supaya manusia jangan sampai binasa. Jadi keselamatan itu dihadirkan supaya manusia tidak binasa. Karena kebinasaan itu hal yang nyata, hal yang patut bagi orang yang tidak bisa menjadi kudus, itu pasti. Paham ya? Ini pemahaman pola pikir. Jadi Anda tidak menganggap Allah jahat dengan adanya neraka. Tidak, neraka tidak pernah diciptakan untuk manusia. Bahkan sebetulnya Allah tidak pernah menciptakan neraka. Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan neraka. Tetapi neraka itu pasti ada. Kenapa? Karena kehancuran bumi ini sesuatu yang nyata. Saat bumi ini hancur, hanya orang-orang yang kudus, hanya orang-orang benar yang diselamatkan. Yang tidak benar, ya ditinggal, hancur dengan sendirinya karena ada supernova mungkin, karena ada perang nuklir mungkin, meteorit mungkin. Bukan berarti Allah menciptakan loh, kamu binasa, tidak akan tertolong. Kenapa? Karena Allah akan menghadirkan orang-orang yang bisa hidup bersamanya, sama-sama kudusnya. Halo? Cara berpikirnya kan begitu. Saya melihat Bapak Ibu, banyak orang berpikir salah, seolah-olah Allah itu kejam dengan menciptakan neraka. Tidak. Neraka tidak pernah diciptakan buat manusia. Kalimat-kalimat teologis itu sebetulnya berusaha menyadarkan kita, itu aja sebetulnya. Ya, berusaha menyadarkan kita dari sudut pandang begini, dari sudut pandang begitu, supaya manusia mau sadar. Allah menyerahkan mereka. Inilah hal terburuk dari Tuhan, dalam tanda kutip ya. Sebab Allah tidak main paksa.
dianggap hal terburuk. Kenapa? Allah tidak ingin paksa. Mau pergi biar roh. Mau lock out dari kekristenan, silahkan. Tidak pernah maksa. Allah tidak pernah menetapkan seseorang selamat sehingga orang tersebut tidak bisa menolaknya. Tidak bisa, terserah kan. Tuhan, dadah, aku lock out dari kekristenan. Jangan, Tuhan tidak pernah nahan gitu kan. Ojo no. Kamu butuh apa? Mobil, rumah? Tidak pernah Tuhan. Tidak pernah Tuhan melarang orang lock out dari kekristenan. Bahkan pada saat Yesus ngomong khotbah, ada orang yang pergi gitu ya, tanya, kamu nggak pergi sekalian? Loh, itu loh Tuhan. Kenapa Tuhan melakukan itu? Karena Tuhan ingin setiap manusia berkembang nuraninya, memilih yang benar. Kalau Tuhan main paksa, manusia ini tidak pernah dewasa. Kalau main paksa Tuhan, ya kalau Tuhan tuh main paksa, manusia ini tidak pernah berkembang menjadi lebih dewasa. Tidak pernah. Selalu diperlakukan seperti anak-anak. Nyo jangan, kamu ke sana, ini kemucing. Anak-anak. Tapi kalau sudah tua, masuk kayak gitu? Enggak ya. Jadi memahami Allah itu juga harus melihat progresivitas nurani, progresivitas kesadaran. Ada saat titik di mana Allah tidak memaksa. Terserah. Ya. Terserah. Ini berarti Allah membiarkan umat manusia memilih dan berjalan dalam jalannya sendiri. Ya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Untuk menyelamatkan, Allah mengirimkan anaknya untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Bagaimana sikap hidup yang diterima di hadapan Allah, itu Injil. Yesus hidup dengan ketaatan, kesalehan, sehingga dia dibangkitkan dan diterima oleh Allah. Ini kabar baik. Sehingga manusia bisa mencontoh, meneladani, dan tidak binasa. Amin. Ini yang namanya kekuatan Allah. Tetapi masalahnya kita mau terima tidak? Mau menerima Injil bukan menerima Injil bukan berarti kita cuma menerima, oh Yesus Tuhan dan Juru Selamat tiap minggu ke gereja. Tidak. Menerima Injil berarti menghidupi bagaimana Yesus hidup. Dari dibaptis, dari dicobai, dari kehidupannya yang miskin itu. Dari dimusuhi oleh orang sekitarnya, sampai naik ke salib, itu harus dihidupi. Karena kekuatan Injil itu di situ. Bukan sekedar percaya Yesus Tuhan, Juru Selamat, ke gereja, keplok-keplok, pulang, hore saya sudah selamat. Itu halusinasi sebetulnya. Ya, itu halusinasi Bapak Ibu. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan jika manusia mau menerima dalam arti menghidupi. Ini adalah ajaran dan keteladanan Yesus yang merupakan kebenaran yang harus diikuti. Agar manusia kembali ke rancangan semula, yaitu kudus. Nah, kalau kita sudah menghidupi Injil, menghidupi Kristus, jadi kudus seperti Yesus kudus, kita bertemu Allah. Kita bertemu Allah yang kudus. Dan di situ kita tidak akan meleleh, nggak akan hancur. Kenapa? Karena sudah satu kodrat. Panas sama panas tidak ada masalah. Panas sama dingin leleh. Paham ya maksudnya ya? Ini ilustrasi saja. Penyimpangan manusia Bapak Ibu bukan masalah seksual saja. Ya. Yang disebut Paulus ini kan banyak. Penyimpangannya bukan hanya LGBT, cuman LGBT ditekankan karena saat itu marak di situ. Tetapi sebetulnya penyimpangan manusia itu kan banyak. Ya.
Seperti gaya hidup hedonisme, materialisme, egoisme, yang lain. Ini semua penyimpangan. Semua dosa disebutkan di ayat 29 sampai 30 tadi. Ya. Kalau Anda baca, tidak usah dibaca lagi, tapi Anda baca sendiri, itu semua dosa ada di situ. Ya. Kebanyakan ini bersumber pada isme-isme tadi, egoisme, materialisme, hedonisme, seksualisme, gitu ya. Itu penyakit jiwa manusia. Kita harus sadar. Khususnya bagi semua pencobaan yang di luar dari tubuh seharusnya bisa menang. Kalau seksualitas itu sulit. Karena itu muncul dari dalam. Diri manusia ini punya yang namanya hormon, betul? Kalau laki testosteron. Itu membuat orang laki selalu birahi. Itu sulit. Selama kita punya testosteron ya pasti punya pikiran-pikiran birahi. Cuman kita menempatkan dengan benar. Kan gitu. Tetapi untuk hal-hal di luar fisik kita, di luar biologis kita harusnya kita menang. Manusia tidak pernah dirancang dengan hedonisme dan materialisme, tidak pernah. Lahir telanjang. Itu bukti bahwa manusia sebetulnya apa? Tidak terlalu memerlukan materi. Enggak boleh memuja-muja materi, meskipun dalam hidupnya manusia butuh materi, tetapi dia boleh menekankan pada materi. Manusia lahir nangis. Menunjukkan apa? Itu menunjukkan manusia jangan fokus pada kenyamanan saja. Karena hidup dalam perjuangan, hidup dalam kesusahan, itu hal-hal yang normal. Karena Allah sedang mendidik manusia. Bapak Ibu, melihat buah pohon itu baik, enak rasanya, gitu ya. Melihat buah, menunjuk pada materialisme. Manusia fokus, manusia jatuh dalam dosa karena melihat hal-hal jasmani yang menjadi tujuan. Sejak semula Hawa melihat. Ini ilustrasi juga. Ya. Hawa melihat buah itu baik, sedap untuk dimakan, ya, baik kelihatannya dan sedap untuk. Manusia cenderung suka yang hedon, fokusnya pada kenyamanan dan kenikmatan daging. Hal-hal di luar. Manusia mengambil buah itu, Hawa maksudnya, lalu dimakan. Tidak mendahulukan sesama, atau tidak mempertimbangkan Adam sebagai otoritas, itu juga salah. Kecenderungan manusia seenak sendiri, tidak mau taat pada otoritas, padahal manusia diciptakan dengan otoritas. Allah kepala dari Yesus, Yesus kepala jemaat. Anda harus tahu ini. Ya. Banyak penyimpangan-penyimpangan, baik dari dalam diri manusia maupun di luar manusia. Kalau kita hidup dalam pembiaran dari apa yang dinyatakan Tuhan salah, enggak benar, kecenderungan kita tuh melawan hal-hal yang diatur oleh Tuhan, ya kita pemberontak. Dalam hidup nikah Adam dipasangkan dengan Hawa, yaitu tatanan. Ya sudah, carilah satu istri, carilah satu suami untuk hidupmu sampai selamanya. Ya, kecuali memang ada masalah, itu lain. Tetapi normalnya begitu, gitu loh. Normalnya manusia dilarang menyentuh buah pengetahuan baik dan jahat. Apa Tuhan nggak tahu kalau buah itu kelihatannya baik dan sedap rasanya? Tahu kan? Tetapi Allah melarang itu untuk dijamah. Seharusnya manusia juga berpikir, oh segala sesuatu yang berbahaya itu harus hati-hati, harus diwaspadai. Benar enggak ini diizinkan Tuhan? Jangan-jangan sesuatu yang nyaman, yang baik rasanya, itu mencelakai keselamatan kekalku. Harus perhatikan.
Manusia dipakai, ya manusia diberi pikiran, diberi otak Bapak Ibu. Untuk memahami tatanan ini, sehingga kita tidak menyimpang. Kalau kita menyimpang ditegur Tuhan, masih bersyukur sebetulnya, daripada dibiarkan. Begitu dibiarkan kita tidak ngerti benar salah. Malah bahaya, kita anggap Tuhan berkenan, aku hidup kaya raya, baik-baik saja kok. Itu Tuhan berkenan. Masalahnya kamu ngerti enggak, kamu berkenan atau dibiarkan? Nah itu jadi masalah. Kalau dengan kekayaanmu, kenyamanan hidupmu, dan sikap egoisme yang ada dalam dirimu, kamu baik-baik saja, hati-hati, curigai, jangan-jangan kamu sedang dibiarkan Allah. Diomongi gak iso, dibiarno. Bahaya. Jadi bersyukurlah kalau ada orang yang masih digebuk Tuhan, diingatkan Tuhan, bersyukur. Tuhan tidak membiarkan kita. Tapi kalau sudah Tuhan diam, tidak membiarkan, bahkan kita merasa sedang diperkenan Tuhan, wah betapa bahayanya. Ya, ujung-ujungnya langsung jurang. Amin Bapak Ibu. Ini maksud tulisan Rasul Paulus. Ya, ada pembiaran. Tuhan punya tatanan dan kalau tuh manusia memilih yang tidak benar, ditegur sekali, dua kali tidak bisa, Tuhan akan membiarkan. Nah kalau sampai Tuhan membiarkan, kamu anggap Tuhan berkenan dalam dirimu, ya sebentar lagi ujung-ujungnya binasa. Ini yang harus kita waspadai dari tatanan Allah. Tidak selamanya Tuhan negur. Tidak selamanya Tuhan negur. Ada titik di mana kita sebetulnya sudah dianggap dewasa, sudah mengerti banyak, Tuhan biarkan loh. Putuskan sendiri. Kamu tidak perlu tak giring seperti anak-anak. Betul enggak? Kalau Anda lihat Bubu pencilaan ke sana ke sini, Sally selalu ngikutin karena anak-anak. Coba masalahnya kalau si Bubu sudah SMA, ngikut terus. Kan enggak mungkin, dia biarkan. Dia punya utak sendiri kok. Betul enggak? Ayo Bapak Ibu, kita sadari bahwa kita ini sebetulnya sudah dalam tahap pendewasaan. Jangan biarkan hidup sembrono hanya karena Tuhan tidak negur kok. Tuhan enggak pukul aku kok. Berarti Tuhan baik-baik saja dengan sikapku. Belum tentu. Lah kalau Tuhan membiarkan, buyar, selesai kita. Kita yang harus memaksimalkan kesadaran kita. Ini kehendak Tuhan bukan ya. Dalam doa-doa kita selalu evaluasi. Benar enggak Tuhan ini kehendak-Mu? Jangan sampai aku salah melangkah. Harus punya sikap itu. Karena ada yang namanya tatanan, perhatikan itu. Nah kalau tidak belajar, ya tidak mengerti tatanan. Jangankan bersikap, kalau tatanan saja tidak ngerti, selesai kita. Itu sebabnya kita harus belajar. Amin Bapak Ibu. Sebentar lagi ada yang mau kesaksian, kita tutup dalam doa. Bapak Ibu saudara sekalian, di sini ya, oke, biar kelihatan. Di situ ya, saya datang ke Banyuwangi ini sudah merupakan kerinduan sejak lama, ya, karena saya ini berangkat dari kehidupan yang istilahnya nggak jauh-jauh dari gereja. Ya. Terus ketika saya pindah ke Bali, saya mulai terpanggil untuk penasaran. Kalau saya pakai kata penasaran itu, Kristen yang benar itu seperti apa sih? Gitu. Nah, mulailah saya membaca Alkitab ya, beberapa kali sampai saya menemukan Kristen yang benar itu kayaknya enggak begini ya. Saya ini seorang pelayan sejak muda. Saudara boleh sebut, ini saya sombong dikit ya, saudara boleh sebut pelayanan apapun, saya pernah ada di sana. Saya seorang WL,
singer, ya, pemain musik, guru sekolah minggu, pemimpin paduan suara, apapun, ya. Kenapa? Oh, ganti mic. Kemudian saya ketika pindah ke Bali saya mulai bertekun, ya. Sampai akhirnya saya sejak muda tuh memang senang dengar khotbah, Bapak Ibu sekalian. Termasuk beberapa hamba Tuhan yang cukup punya nama, ya. Nah, ketika saya mendalami Alkitab itu, saya mulai memilih guru. Jadi saya belajar serius itu sejak sekitar tahun 2000-an. Kemudian ketemu Pak Eras, ya. Saya belajar untuk hidup benar-benar fokus sama Bapa di surga, ya. Jadi ketika saya fokus belajar itu, Bapak Ibu, saya nggak takut apapun, saya kuat, ya. Bahkan di dalam hidup keluarga saya, pernikahan saya hidup dalam kondisi yang tidak baik. Maksudnya secara hubungan dengan istri saya waktu itu. Tapi saya bertahan. Kenapa? Saya mau benar gitu loh. Saya mau benar, saya fokus sama Tuhan, saya mau benar. Saya alihkan fokus saya kepada belajar kebenaran firman. Waktu itu SK. Nah, jadi ketika saya mengalami masalah-masalah itu pun saya tetap bertahan. Kenapa? Saya mau benar. Yang buat saya kuat apa? Belajar saya itu, gitu loh. Fokus saya kepada belajar, kepada kebenaran, itu yang buat saya bertahan. Sampai satu titik akhirnya saya bercerai. Ya. Saya diceraikan. Saya tidak pernah ingin cerai, tapi saya diceraikan dan saya sudah berusaha bertahan. Pak David tahu itu. Nah, sampai satu titik saya goncang. Saya 2 kali mau menabrakkan mobil ke tiang, kemana. Terus pokoknya saya mau, rasanya sakitnya luar biasa, Bapak Ibu. Saya turun 12 kilo dalam waktu 2 minggu awal masalah, ya. Singkat cerita, semuanya selesai 3 tahun yang lalu, ya. Kemudian saya limbung. Pak David adalah salah satu pendamping saya. Nasihatnya Pak David waktu itu apa? Ayo kok belajar lagi kok. Saya tuh mikir gini, belajar nang sopo. Kan? Saya pikir saya sudah cukup tahu. Saya pikir saya sudah cukup hebat. Saya bisa berkhotbah dengan pemahaman yang saya punya. Pemahaman SK maksud saya. Ya. Terus tapi dalam perjalanan itu setiap kali saya ngomong sama Pak David, dorongannya seperti itu. Ayo belajar lagi kok. Nah, singkat cerita saya ambil keputusan untuk belajar. Dan puji Tuhan, saya dikuatkan lagi. Ya. Jadi belajar yang Pak David ajak kita lakukan itu bukan sekedar buat kepentingan Pak David, enggak. Buat kepentingan kita. Karena saya dikuatkan lagi, karena saya belajar. Saya punya fokus gitu loh Bapak Ibu. Saya punya hal yang saya kejar, kebenaran. Ya. Jadi saya ke Banyuwangi ini bukan kuliner wisata, enggak. Saya wisata rohani. Saya tadi ditanya sama Yemi, mau kemana aja? Enggak kepingin kemana-mana. Saya kesini nih kepingin melihat apa saja yang sudah bahan-bahan yang dipelajari oleh Pak David, wisata rohani gitu ya. Saya mau dipuaskan gitu. Nah,
kebenaran yang saya pelajari selama ini lewat GSKI Maranatha. Selasa saya ikut Zoom, Kamis saya ikut PA, Minggu saya siaran tunda biasanya. Tapi karena saya terlambat ikutnya, jadi sekarang yang saya lakukan selain Selasa, Kamis dan hari dengar, jadi kalau Minggu gini saya dengarnya biasanya Senin atau Selasa, gitu ya. Hari lainnya saya pakai untuk dengar khotbah-khotbah Pak David yang lama. Saya runtut itu dari awal. Segitunya loh Bapak Ibu. Saya yang jauh di Bali, saya tuh haus. Kalau mau ngomong sombong, ya Pak David sama saya usianya lebih tua saya. Pasti pengalaman juga, saya juga punya lebih, gitu kan. Tapi saya mau belajar. Gitu loh. Kalau mau ngomong saya tinggalin ngomong, ya saya dulu, David dulu belajar sama-sama sama saya. Gitu. Tapi sekarang saya belajar sama beliau. Nggak perlu sombong. Ya. Dan saya punya fokus akhirnya. Sehingga saya punya apa yang saya rindukan, saya punya apa yang saya kejar. Manusia itu nggak bisa hidup tanpa ada yang dia kejar. Betul nggak? Betul nggak? Kalau sudah puas, dia akan letakkan semua. Nah, saya letakkan semua untuk ini, kebenaran. Sehingga saya tahu siapa yang saya teladani, saya ikuti, dan siapa yang saya sembah. Sampai kebenaran yang paling benar. Jadi Bapak Ibu, puji Tuhan kalau hari ini saya menjadi seperti hari ini. Itu saya percaya apa yang dibentuk dari apa yang saya pelajari. Saya dibentuk oleh apa yang saya pelajari, apa yang saya kejar. Kalau saya hari ini bisa hidup lebih kudus, bukan sudah kudus ya, lebih kudus dari dulu, itu karena apa yang saya pelajari. Ya, jadi mari kita serius gitu loh. Kalau nggak ngerti, ya diulang khotbahnya Pak David. Kamis, Minggu gitu ya. Karena Kamis saya ikutin terus, jadi ya Minggu dulu tuh yang Kamis saya ulang, saya dengar sama Minggu. Jadi seminggu itu bisa 4 kali saya dengar khotbah. Saya bukan mau pamer, tapi itu yang saya lakukan. Jadi pagi mau berangkat kerja itu, karena perjalanan dari rumah ke kantor itu 1/2 jam, saya dengar khotbahnya Pak David 1/2 jam. Yang lama-lama ya. Nanti pulang, saya dengar lanjutannya. Kalau nggak sempat ya besoknya saya sambung. Kalau nggak gitu saya nggak bisa jaga. Saya nggak punya fokus. Nah, fokus saya apa? Kebenaran Allah. Ya sudah, hidup saya begitu. Sepedaan, dengarnya khotbahnya Pak David. Ya, ya walaupun sekarang sudah nggak sepedaan lagi, saya sudah beda olahraganya. Tapi istilahnya gini, saya berusaha. Hari ini saya ke Banyuwangi ini mau lihat koleksi bukunya Pak David. Dan saya takjub gitu loh. Saya mau baca lagi Bapak Ibu. Ya, saya kesini tuh tujuannya salah satu mau coba pegang buku tuh tangan saya sudah sembuh belum. Saya ini kalau pegang buku ya, saya ini hobi baca Bapak Ibu. Salah satu hal yang membuat saya baca Alkitab tuh kesadaran seperti ini. Kalau saya baca novel, bisa berjilid-jilid gitu ya. Bapak Ibu tahu bukunya Dan Brown yang apa namanya? Apa judulnya tuh? David Sikut. Buku setebal itu saya baca 1 hari. 1 hari pas nyepi. Gak ngapa-ngapain toh. Saya baca 1 hari. Kenapa dengan Alkitab saya nggak bisa begitu? Kenapa dengan buku yang membuat saya lebih mengenal Allah saya nggak bisa begitu? Maka saya baca Alkitab. Ya, ada satu orang bertanya sama saya gini, Rob, emang baca Alkitab bisa bikin kita selamat? Yang baca Alkitab aja belum tentu selamat, kok apalagi yang nggak baca, betul nggak? Kalau orang yang berjuang setengah mati, Paulus saja ngomong kan,
Jangan sampai aku mengabarkan Injil tapi aku sendiri ditolak. Paulus loh ngomong seperti itu. Lah, siapa kita? Jadi yuk kita belajar. Ya. Saya Melani kesini itu yang saya lakukan. Jadi saya mengajak Bapak Ibu, kalau Pak David sudah begitu serius mempersiapkan diri untuk membagikan sesuatu, bukan menghargai Pak Davidnya ya, tapi menghargai ilmu yang dia ajarkan. Betul ya? Saya bisa bayangin kok. Saya kalau telepon tuh gini, Fit, ngapain? Sibuk enggak? Saya tahu sibuknya dia tuh apa, baca. Bukan kelayapan, bukan dolan enggak. Sibuknya dia tuh baca, mempersiapkan bahan untuk Bapak Ibu dan saya. Ya. Jadi kebenaran itu yang menguatkan saya. Ya. Saya hampir bunuh diri. Saya ketika gini loh, orang menikah itu kan enggak ada yang kepingin cerai. Saya menikah untuk bercerai enggak. Tapi ketika mantan istri saya waktu itu memilih untuk sama orang lain, kemudian dia memilih seperti itu, ya sudah, saya bertahan. Kalau saya waktu itu tidak punya kebenaran dari SK, mungkin loh ya, saya nggak berdiri di tempat ini hari ini, nggak kuat tuh Bapak Ibu. Tiap malam saya nangis, tiap doa saya teriak. Saya melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Ya, dalam doa saya itu saya melakukan hal yang tidak masuk akal. Kalau bisa tuh ngurapi tempat tidur, saya urapi itu tempat tidur. Loh iya, pakai air mata saya. Bantal tuh saya urapi. Tuhan balikin. Sampai kayak gitu. Jadi kalau saya tidak belajar kebenaran, nggak kuat. Karena saya punya fokus. Gitu loh. Dan hari ini saya semakin dikuatkan oleh apa yang diajarkan oleh Pak David. Amin. Saya berharap mari yuk kita hargai kebenarannya. Bukan Pak Davidnya, hargai kebenarannya. Saya menghargai apa yang diajarkan Pak David itu, ilmunya, kebenarannya. Ya, saya pikir itu kesaksian saya. Ya, saya berharap mari kita sama-sama belajar untuk dewasa dalam tujuan untuk bertemu dengan Bapak di surga. Terima kasih. Terima kasih.